Lalu menurut Bergomi, siapa lawan yang disukai di perempat final? Bergomi mengatakan, saya sangat berharap kita tidak bertemu dengan Milan. Begitu juga dengan teman saya yang Milanisti, mereka juga tidak ingin ada derby di Liga Champions. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Masih dalam rangka kemenangan kita atas Porto, kita berhasil lolos ke perempat final Liga Champions. Di Cerewetin Inter kali ini, gue mau bacain statement-statement menarik di konferensi pers pasca pertandingan. Statement yang pertama dari Darmian, pemain yang menurut gue tampil luar biasa di pertandingan lawan Porto. Dia mengatakan begini, malam yang keras tapi kita berhasil membawa pulang hasil yang sangat penting untuk klub dan fans. Di Liga, kami membuang beberapa poin penting. Malam ini kami berpesta. Tapi mulai besok pagi fokus kami adalah Juventus, yang mana adalah pertandingan yang sangat penting. Siapa lawan yang kami inginkan di perempat final? Tidak ada. Semua yang lolos ke perempat final adalah tim kuat. Saya berharap Napoli juga lolos. Akan sangat senang ketika 3 tim Italia lolos semua. Itu kata Darmian. Lalu ada statement juga dari Calhanoglu, pemain terbaik di partai Porto versus Inter versi Liga Champions official. Calhanoglu menyampaikan statement begini, ada banyak emosi. Pertandingan yang sangat sulit hari ini, tapi kami sudah mempersiapkannya. Kami melakukan semuanya dengan baik dan adalah hal yang normal bila kami tersiksa demi tim. Ini adalah sebuah langkah penting, lolos ke perempat final Liga Champions. Ini artinya kita bisa mencapai hal yang lebih baik dari perkiraan awal. Award MVP yang saya dapatkan hari ini adalah untuk seluruh rekan tim. Saya harus berterima kasih kepada mereka dan juga Kurva Nord. Lalu ada pernyataan juga dari Inzaghi di konferensi pers. Sebelumnya jurnalis bertanya terlebih dahulu, pertanyaannya begini, apakah hasil ini adalah pembuktian atas kritik kepada Anda? Inzaghi menjawab, tidak, saya sangat tenang, calm. Ketika waktunya datang, saya akan berbicara dengan tenang. Sebab saya tidak berhutang kepada siapapun. Saya hanya berhutang pada diri saya dan keluarga saya. Saya tahu betul siapa yang mengkritik saya, dan saya juga tahu siapa yang harus saya dengar dan tidak harus saya dengar. Namun yang pasti hari ini kami membuat sejarah. Lalu Inzaghi juga ditanya oleh jurnalis tentang performa Inter di Liga. Inzaghi menjawab, saat ini kami masih ada di peringkat 2 dan kami ingin mempertahankan itu. Terkadang kami tampil jelek dan seakan tidak mampu melakukannya. Tetapi saat ini kami masih berada di peringkat 2 Liga, lolos ke perempat final Liga Champions dan berada di semifinal Coppa Italia. Hari Minggu nanti kami akan melawan Juve, tetapi sekarang kami masih menikmati peristiwa bersejarah ini. Congrats ya untuk Inzaghi, selamat. Sekali lagi gue tekankan, kalau dari sisi gaya permainan, skema permainan, gue sih nggak meragukan Inzaghi. Kalau Inzaghi pingin improve, yang harus dia lakukan adalah soal mental ya, soal karakter. Dia harus berani kepada pemain-pemain senior. Biar gimana pun juga pemain yang harus nurut kepada pelatih. Lalu ada pernyataan juga dari Presiden Zhang, yang secara khusus terbang ke Porto untuk mendukung secara langsung. Zhang bilang begini di konferensi pers, kami sangat senang dengan hasil ini. Inter harus terus bersaing di level tertinggi. Berkompetisi di level tertinggi adalah kewajiban untuk Inter. Kami ingin terus bersaing di level tertinggi Eropa. Itu adalah goal kami. Wah, ini gue lihat-lihat dalam satu kalimat si Zhang berulang-ulang mengatakan level tertinggi ya. Semoga dia juga sadar ya bahwa untuk bisa bersaing di level tertinggi ya kita membutuhkan pemain yang ada di level tertinggi juga. Gimana ceritanya kita mau ada di level tertinggi Eropa kalau cadangan kita isinya Gagliardini, pemain inti kita isinya Dumfries. Lalu Zhang juga ditanya oleh jurnalis, siapa lawan yang Anda inginkan di kuarter final? Zhang menjawab, tidak ada. Semua tim sangat kuat dan termotivasi untuk menang. Lalu dari sisi manajemen, selain Zhang, ada komentar dari Marotta juga di konferensi pers. Tapi kalau dari Marotta, dia lebih banyak berkomentar tentang kericuhan sebelum laga. Jadi sebelum pertandingan Porto melawan Inter, itu banyak ribuan fans Inter yang tidak bisa masuk ke dalam stadion. Kalau dari yang gue baca-baca, bahkan seakan-akan dipersulit ya, biar Inter tidak punya pendukung di dalam stadion. Marotta berkomentar begini, saya berterima kasih kepada fans yang sudah hadir dengan tiket reguler. Kami akan menyampaikan komplain ke UEFA. Ini harusnya adalah hal yang bisa dihindari. Ini tidak boleh terjadi lagi. Saya melihat anak kecil dan keluarga menangis. Kejadian ini adalah rasa pahit yang mesti kita alami di hari yang membahagiakan. Wah, serem juga ya kalau dari kalimatnya Marotta ya. Jangan-jangan kayak tragedi Kanjuruhan nih.
Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silakan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Lalu ada pendapat juga dari legenda kita yang sekarang jadi pengamat sepak bola, Giuseppe Bergomi. Dia juga hadir di Stadion Porto. Dia bilang begini, saya kesulitan mengontrol emosi di partai semacam ini. Oh, bukan cuma dia, kita juga kesulitan mengontrol emosi ya teman-teman. Menurut Bergomi, Inter bermain sangat baik dan kompak. Menurut Bergomi, Inter sebetulnya mendapat peluang untuk mencetak gol lebih dahulu. Kemudian Onana juga melakukan penyelamatan-penyelamatan penting. Begitu juga Dumfries yang melakukan penyelamatan gemilang. Saya melihat seluruh pemain tersiksa, tapi memang begitulah sepak bola dan hidup, bahwa untuk mencapai keinginan kita harus bekerja keras. Lalu menurut Bergomi, siapa lawan yang disukai di perempat final? Bergomi mengatakan, saya sangat berharap kita tidak bertemu dengan Milan. Begitu juga dengan teman saya yang Milanisti, mereka juga tidak ingin ada derby di Liga Champion. Gua sekali lagi setuju sama Bergomi, gua nggak mau ada derby lagi di musim ini, apalagi di perempat final Liga Champion. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, aduh itu bisa stres banget, bisa deg-degan banget gua nontonnya. Terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, ada komentar dari Conceição, pelatih Porto. Dia ngomong begini, Inter hanya superior di 10 menit babak pertama dan 10 menit babak kedua. Kami memang tidak lolos, tapi kami layak untuk menang. Tapi saya juga harus mengakui bahwa sejujurnya saya berharap para pemain bisa melakukannya lebih, mengingat kami memiliki banyak kualitas di skuad ini. Kami sangat superior dan di menit-menit akhir pertandingan itu adalah kombinasi antara kebanggaan dan rasa frustasi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman terhadap pernyataan-pernyataan di konferensi pers yang tadi gue bacain. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.